Abu Thalib. Jadi kata Abu Thalib, bagus, ini bagus. Karena Abu Thalib juga pedagang, dan dia memberikan kesempatan kepada keponakannya, udah, jalanlah sendiri. Karena selama ini selalu ikut dengan pamannya ya, supaya punya pengalaman tambahan. Begitu pertemuan awalnya. Selama perjalanan itu dicatat sama Maisarah. Kalau waktu kita cukup, saya ceritakan detil-detilnya. Dinaungi awan selama perjalanan itu. Jadi selalu rombongan Nabi itu adem gitu. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk pertolongan dan tanda-tanda kenabian. Ketika berhenti di satu tempat, berteduh di satu pohon, itu orang-orang rahib-rahib Nasrani itu melihat bahwa Rasulullah ini memiliki tanda-tanda sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru mereka di dalam kitab Injil. Sampai ada pertanyaan, siapa dia dan sebagainya. Begitu. Dan selama perdagangan itu Rasulullah tidak pernah berbohong, beli barang secara jujur, menjualnya tanpa melakukan markup yang berlebih-lebihan. Dan Rasulullah tidak pernah ikut maksiat sebagaimana fasilitas yang ada di negeri Syam. Negeri Syam ini Bizantium, Romawi Timur. Kalau kata Salman Al-Farisi ketika lolos dari perbudakan orang-orang Bizantium, mengatakan negeri yang hancur dan akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tufan, dengan angin topan. Saking rusaknya, bencarnya peradaban itu. Tapi Rasulullah tidak menikmatinya. Ketika pulang ke Makkah itu juga tidak melakukan kebohongan-kebohongan sebagaimana biasa dilakukan oleh para pedagang waktu itu. Jadi ketika kemudian bagi hasil itu sudah dilakukan, Rasulullah SAW sebelum membawanya pulang membagikannya kepada fakir miskin. Rasulullah itu sudah punya sensitivitas sosial dan kemudian punya empati yang tinggi. Melihat semua itu dan dilaporkan oleh Maisarah kepada Khadijah bintu Khuwailid, maka diutus lagi Maisarah tadi, tolong sampaikan kepada dia bahwa ya ibnu ammi, itu panggilan mesra sebenarnya tapi formal, wahai anak pamanku ya. Ada keterhubungan sebenarnya dari segi keluarga Banu Hashim dengan Banu Asad itu, tapi jauh di atas. Kata dia, tolong sampaikan kepada Muhammad, inni qad raghibtu fika liqarabatika. Saya terpesona dengan cara dia memperlakukan kaumnya, orang-orang dekatnya. Wasitatika fi qaumika wal amanatika, dan saya sudah melihat laporan bagaimana dia melakukan bisnis, bagaimana dia menjaga akhlaknya, wa husni khulqi wa sidqi haditsik, dan selama perjalanan saya tahu bahwa dia tidak pernah berbohong sedikit pun. Ternyata dipantau Nabi oleh Maisarah, dicatat dia. Oh, benar, oh, bagus. Catatannya plus semua, yang minus nggak ada, kosong. Jadi Bunda Khadijah tidak menerima begitu saja info-info yang datang, tapi butuh orang yang bisa dia percayai untuk melihat langsung keseharian Nabi. Kan selama perjalanan tadi 1,5 bulan berangkat, 1,5 bulan pulang. Manusia itu kalau sudah jalan jauh sama kita, kelihatan semua aslinya. Kalau cuma ketemu-temu di masjid, dia bagus-bagusnya aja. Kalau sudah semobil, segrup, ya kan, gugus tugas luar kota, baru kelihatan semua. Baru kelihatan semua, apalagi ada urusan duit, baru kelihatan aslinya. Benar apa benar? Kalau sudah jalan jauh, makanya kata Nabi, jangan memuji seseorang sebelum engkau 3 hal: berjalan jauh dengannya, berurusan uang dengannya, dan melihat dia menahan marah. Kalau kita kan dikit-dikit kita puja-puji, kenapa? Kita ada keperluan, maka kita puji dia. Gitu. Ada timbal balik kan? Nah, gitu. Padahal dilarang Nabi. Ya. Udah pernah jalan jauh belum? Belum pernah. Belum kelihatan orangnya. Sudah urusan duit belum? Hutang piutang belum? Belum kelihatan aslinya. Ya, dan seterusnya. Maka Bunda Khadijah menyampaikan, ini versi singkat, versi panjangnya nggak cukup waktu ini. Disebutkan oleh Bunda Khadijah, tolong sampaikan kepada Muhammad, tsumma aradat alaihi nafsaha, minta perkenannya agar Rasulullah menikahinya. Jadi inisiatifnya dari Bunda Khadijah. Karena Bunda Khadijah melihat ini kalau jadi suami ini luar biasa. Karena orang baik bisa ada satu gelombang dengan orang baik ya. Kita kadang-kadang ketemu orang itu nggak kenal padahal ya, baru ketemu sekali. Gelombangnya sama. Orang baik cenderung gelombangnya sama, frekuensinya sama. Maka kita itu memang cenderung berkumpul dengan orang-orang yang sehobi, sedekat ya gitu.
Walaupun kita berteman boleh lah, berteman dengan banyak orang, silakan. Ya, teman kita macam-macam, bahkan yang non-muslim juga teman kita kan. Tapi kalau untuk jadi sahib wali enggak. Kita ada batas di mana tujuan akhir kita hidupkan bukan di dunia, tapi sampai dengan akhirat. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ketika menyikapi kalau tawaran pertama, tawarannya itu logis karena dagang, ada kepentingan kedua belah pihak. Yang kedua ini tawaran yang luar biasa. Maka Nabi SAW waktu itu merapatkannya dengan para sahabat, dengan para pamannya. Disebutkan di sini. Falamma qalat dzalika, ketika berita atau tawaran yang kedua ini lebih personal. Kalau tadi jadi manajer, yang kedua ini jadi suami. Siap kan jadi suami Muhammad? Falamma qalat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzakara dzalika li amamihi. Diobrolin dengan paman-pamannya. Rasulullah SAW itu sudah tidak punya ayah kan? Ketika Bunda Aminah melahirkan Rasulullah, pamannya Abdullah sudah meninggal. Ayahnya Abdullah sudah meninggal. Ketika dia tinggal 4 tahun dengan ibu susunya Halimah Sa'diyah, gak ketemu figur ayah, walaupun ada suami dari Halimah. Kemudian kembali lagi dengan Bunda Aminah, ibu kandungnya, 2 tahun meninggal dunia. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, meninggal dunia juga. Abdul Muthalib ketika mau meninggal dunia menitipkan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tawar ponakanmu ini. Karena Abu Thalib dengan Abdullah itu satu ibu, ayahnya sama-sama Abdul Muthalib, tapi satu ibu Fatimah. Jadi Rasulullah dekat dengan pamannya dan paman-pamannya yang lain. Maka mereka kemudian berembuk melihat bahwa ini jarang-jarang ada seorang semulia Khadijah tapi menawarkan dirinya. Wa kana Khadijatu yauma idzin, pada hari itu, pada masa itu, Bunda Khadijah itu awsatun nisa, wanita yang didambakan orang. Jadi yang sebenarnya yang cari-cari peluang bisa mengawini Bunda Khadijah itu banyak. Tapi Bunda Khadijah nggak pernah kasih peluang. Ya. Seorang janda yang tadi zatu syarafin wa malin, hartanya banyak, tak perlu butuh bantuan orang, dan juga menjaga kemuliaan dan kehormatan. Gak mau kumpul-kumpul, ketemu gak jelas. Luar biasa ibu kita. Karena setiap istri Nabi SAW itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jadi kita menghargainya, menghormatinya sebagaimana kita menghargai, menghormati atau di atas ibu kita sendiri. Akhirnya disimpulkan oleh para pamannya, baik, berarti Rasulullah SAW segeralah mengkhidbahnya. Jadi masih ada syariat khidbah itu ya, ketentuan khidbah itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam pernah tinggal di sana, dan Nabi Ismail. Faqaraja ma'ahu ammuhu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi yang mendatangi keluarganya Bunda Khadijah itu adalah Rasulullah ditemani oleh pamannya Hamzah, nanti masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kan tidak semua paman Nabi masuk Islam. Hatta dakhala ada yang mengatakan bertemu dengan Khuwailid masih hidup, ayahnya Bunda Khadijah, ada juga yang mengatakan ketemu pamannya karena Khuwailid sudah meninggal dunia. Tetapi Ibnu Hisham memilih hatta dakhala ala Khuwailid ibni Asadin fa khatabaha ilaihi fatazawwajaha. Dia menghidbahkan, kemudian membayarkan maharnya, dan maharnya yang dibayarkan oleh Nabi SAW itu isyrina bakratan. Berapa itu? 20 unta betina. Kalau sekarang satu unta betina itu sekitar 80 atau 90 juta rupiah harganya, atau ada yang mengatakan lebih. Katakanlah kalau kita bulatkan ke atas 100 juta, berarti kalau 2 miliar kurang lebih. Tapi Rasulullah ketika sudah jadi Nabi ditanya oleh para sahabat, bagaimana sebaiknya mahar? Kata Nabi, carilah yang paling mudah, mudahkanlah mahar. Coba kalau Nabi mengambil standar beliau 20 unta, tekor semua kita ini. Tekor semua kita. Susah nikah. Kalau 20 unta, pertama untanya nggak ada di Indonesia. Kalau mau impor harga naik 2 kali kan. Pengapalannya udah berapa tuh? Belum bea cukainya. Pas ditanya kenapa banyak banget beli unta Pak? Mau khidbah. Oh jangan Pak, hadisnya yang mudah ya, memudahkan. Jadi Rasulullah standar beliau waktu itu 20 unta. Berarti Rasulullah SAW untuk seorang laki-laki usia 25 tahun punya 2 M untuk mahar.
Itu nggak habis-habisan, masih ada namanya. Berarti sejak dari kecil sudah hidup sangat sederhana, banyak menabung, istilahnya gitu, banyak hartanya, asetnya banyak, dan kemudian ketika menikah nggak malu-maluin lah untuk standar pada saat itu. Ya. Tapi kembali, ini bukan syariat, bukan sesuatu yang wah, kalau gitu besok ada orang lamar anak putrinya gitu, merujuk kepada kajian gitu, 20 unta, wah kasihan. Jangan sampai pemuda-pemuda baik itu jadi nggak bisa nikah karena calon mertuanya salah memahami sirah nabawiyah. Gitu. Itulah kira-kira kisah singkatnya. Karena waktu saya juga sambil ngelirik-ngelirik jam. Mungkin kalau misalnya masih ada beberapa menit untuk tanya jawab, silakan. Ini hanya satu episode saja dari kehidupan Nabi. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Rasulullah SAW orang yang amanah, jujur, profesional, kemudian akhlaknya baik. 3 hal itu kita dimanapun, profesi apapun, dalam kapasitas apapun, pastilah maju. Berbisnis, jujur, maju. Profesional di dalam perusahaan, maju. Sebagai bos misalnya, sebagai leader, baik. Sebagai anak buah, pasti dicari sama atasannya kalau yang begini, yang reliable, yang accountable gitu. Jadi itulah yang menyebabkan 2 manusia yang mulia ini Allah pertemukan dalam rumah tangga, tempat tidur rumah tangga. Dari situlah nanti lahir anak-anaknya dan muncullah nanti perjuangan ketika 15 tahun menikah dengan Bunda Khadijah, usia 40 Rasulullah mendapatkan wahyu menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mulai berdakwah. Semakin kelihatan lagi bahwa Bunda Khadijah ini bukan hanya seorang wanita yang mulia, bukan hanya orang yang kaya, tapi siap berjuang mendampingi Nabi. Ketika waktu itu banyak dana yang habis dipakai untuk berdakwah, tidak ada rasa menyesal menikah dengan Nabi. Wah, menikah dengan Nabi ternyata berat, gitu kan? Tidak pernah. Sampai meninggal dunia, hatta sampai dengan matat Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah menikah lagi. Selama Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah itu tidak pernah Rasulullah menta'adudnya atau memadu. Baru setelah Bunda Khadijah meninggal dunia, anak-anak Nabi kan masih kecil-kecil waktu itu. Sebagian memang sudah ada yang dewasa, tapi sebagian lagi masih kecil. Nah itu kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Bunda Saudah bintu Zam'ah untuk ngurus anak-anaknya, dan kemudian dinikahkan juga dengan Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu episode berikutnya nanti kalau kita mau bahas. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya jemaah sekalian, setelah menyimak kajian hari ini, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema hari ini, pernikahan Rasulullah dengan Bunda Khadijah Al-Kubra. Kami persilakan. Kau sama malu-malu, kau sesekali. Mau panjang-panjang katanya saya dibatasin jauh. Sampai asar bisa, cuman kita kena tegur. Ya, bangga. Silakan. Ya, mungkin yang penting bagi kami atau saya pribadi, membentuk pribadi yang tadi punya ciri yang dicintai oleh Bunda Khadijah itu kira-kira potretnya bagaimana tahapannya? Ya. Kayak di zaman sekarang ini mau pertahankan kejujuran sangat berat. Apalagi amanah, mungkin amanah bisa ya. Cuman ya tantangannya agak ya. Itu pertama kiat-kiatnya mungkin kita sudah segede ini, sudah dengan pembentukan yang ada, kita seperti ini, kita menjadi sesuatu bahwa yang kedua Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf itu ganteng banget. Ya, umatnya nggak semua ganteng. Ganteng atau enggak? Ya, tergantung yang lihat. Bapak-bapak ini ganteng semua, tapi asal yang lihatnya istrinya. Ya, alhamdulillah jazakallah atas pertanyaannya. Menarik bahwa kita gimana dimakainya gitu kan, gimana pelaksanaan aktualisasinya dalam kehidupan kita. Sebenarnya sederhana ketika kita berbicara tentang karakteristik Rasul SAW itu dalam aspek pelaksanaannya saat ini dengan dunia yang sudah berubah. Sebenarnya tantangannya sama, cuma dimensinya saja yang berbeda. Kita kembalikan kepada tauhid, kembalikan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, ketika kita berkata jujur, kan sekarang ini ada anggapan bahwa kalau jujur nanti ada apa?
Mohon maaf nih, saya nggak bilang di mana itu. Ada anggapan jujur, ada apa tadi gitu kan? Culas saja nggak dapat gimana jujur gitu, kasarnya salah kan? Gitu kan? Gitu. Tapi itu sudah sedemikian sering kita dengar, bahkan kadang-kadang di televisi diangkat oleh tokoh-tokoh di film-film seolah-olah itu kebenaran. Padahal kalau kita, makanya hati-hati ketika nonton, apalagi ngajak anak nonton harus ada filter ya. Filter paling tinggi, paling bagus dari kita itu adalah tauhid, meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan ketika kita dihembuskan nafas kita itu sudah ditetapkan umur panjangnya, rizkinya, dan matinya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak bisa diundur, gak bisa dimajuin. Sudah pasti bapak itu mati, kita tuh mati di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Makanya para ulama menyikapinya, ini bukan marah saya, supaya kita nangkap itu, supaya kesimpan bahwa memahaminya bahwa ketika kita jujur, apapun reaksi dari orang lain, ada yang senang kan dengan kejujuran, ada yang gak suka. Oh, kamu jujur banget, jadi kita kan susah kita nih, kita misalnya. Yuk jangan jujur-jujur amat lah, amat aja kan jujur. Ketika kita mengatakan, kita yakin Pak bahwa kejujuran itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Itu nanti currency ketika kita dihisab. Ketika kita dihisab, ketika duit kan la dirhamin wala, tidak berlaku lagi dirham, wala dinar, tidak berlaku lagi dirham dan dinar, yaitu hari hisab. Duit sebanyak apapun tak bisa lolos dari. Jadi kejujuran itu adalah ibaratnya ini uang, mata uang kita saat ini. Kalau kita jujur, mungkin saja kita dikucilkan orang. Bisa jadi mungkin proyek kita jadinya tak lolos dan sebagainya. Saya tidak mau berspekulasi. Tetapi ada ketenangan dalam jiwa yang tak bisa dibeli dengan kebohongan. Nah, kembali kepada ketenangan jiwa itu, itulah tauhid. Ketika kita tenang bahwa kita sudah tahu rezeki Allah, rezeki kita sudah ditetapkan, ditakar sama Allah.